Tidak ada yang istimewa dari rumah kayu itu, kecuali seorang ibu yang mencintai anaknya dengan cara paling sunyi. Namanya Ibu Sari. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, ia sudah bangun, menanak nasi, merebus air, lalu duduk di depan rumah, menunggu Raka kecil terbangun. Ia selalu ingin memastikan anaknya sarapan. Meski hanya nasi dan telur, dadar tipis. "Ayo nak, sekolah yang rajin," ucapnya setiap pagi. Raka adalah alasan Ibu Sari bertahan hidup. Setelah ayah Raka meninggal, dunia terasa runtuh. Tapi ia menolak menyerah. Ia tidak ingin Raka tumbuh tanpa harapan. Ia menjahit hingga larut malam, jarinya sering berdarah karena jarum. Namun, ia tak pernah mengeluh. "Kalau Raka sukses nanti, capek ibu hilang," katanya sambil tersenyum. Raka tumbuh menjadi anak yang pintar. Ia sering juara kelas. Saat ia diterima kuliah di kota besar, Ibu Sari menangis semalaman bukan karena sedih, tapi karena bangga. "Jangan lupakan ibu ya nak," katanya saat melepas Raka naik bus. Raka mengangguk. "Nggak mungkin bu, namun waktu adalah penguji paling kejam." Di kota, hidup Raka berubah. Ia mengenal dunia yang bersih, rapi, dan cepat. Ia mulai merasa malu dengan masa lalunya, dengan rumah kayu, dengan ibunya yang berbaju lusuh. Lalu ia bertemu Nadia. Cantik, pintar, berasal dari keluarga terpandang. Raka jatuh cinta. Saat ia membawa Nadia ke desa, Ibu Sari menyambut dengan penuh kasih. Ia memasak seharian, membersihkan rumah sampai tangannya gemetar. Namun Nadia hanya tersenyum tipis. "Rumahnya sederhana ya mas," katanya pelan. Ibu Sari mendengarnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya terlalu kecil untuk dunia anaknya. Setelah menikah, Raka berubah. Ia jarang pulang, telepon semakin jarang. Saat Ibu Sari menelepon lebih dulu, sering tak diangkat. "Mas lagi sibuk." "Bu," jawab Raka singkat, saat akhirnya mengangkat. "Sibuk." Kata itu menjadi jarak yang tak bisa dilompati. Uang yang dulu rutin dikirim perlahan berhenti. Ibu Sari tidak berani bertanya. Ia takut dianggap menuntut. Ia memilih menjahit lagi, meski matanya sudah rabun. Suatu malam, hujan turun deras. Ibu Sari terjatuh di kamar mandi. Pinggangnya sakit, dadanya sesak. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Raka. Nada sambung lama, lalu terputus. Ia mencoba lagi, tidak diangkat. "Ibu cuma mau dengar suara kamu," bisiknya sambil menangis. Beberapa bulan kemudian, Ibu Sari memberanikan diri datang ke kota. Ia membawa tas kecil dan beberapa makanan kesukaan Raka. Di depan apartemen, ia berdiri lama, ragu menekan bel. Saat pintu terbuka, Raka terdiam. Wajahnya bukan wajah rindu. "Bu, kenapa kesini?" "Ibu kangen," jawabnya jujur. Nadia muncul. Wajahnya dingin. "Mas, aku nggak nyaman kalau ada orang desa lama-lama di sini," kata orang desa, membuat dada Ibu Sari sesak. Raka terdiam, lalu berkata sesuatu yang menghancurkan segalanya. "Bu, pulang aja ya. Di sini bukan tempat ibu." Ibu Sari tersenyum kecil. "Iya, ibu ngerti." Ia pulang dengan hati yang remuk. Di bus, ia memeluk tas kecilnya, menahan tangis agar tak dilihat orang. Sejak hari itu, Ibu Sari jatuh sakit. Tubuhnya lemah, namun yang paling sakit adalah hatinya. Ia masih berdoa untuk Raka setiap malam. "Ya Allah, jangan hukum anakku meski ia lupa padaku." Suatu pagi, Ibu Sari pingsan di depan rumah. Tetangga membawanya ke rumah sakit kecil desa. Dokter berkata kondisinya parah. Mereka menghubungi Raka, namun Raka sedang sibuk meeting, presentasi, makan malam dengan klien. "Iya nanti aku usahakan," katanya. Ia tak pernah datang. Malam terakhir, Ibu Sari meminta kertas dan pena. Dengan tangan gemetar,
ia menulis surat terakhirnya. Raka, kalau kamu baca ini, mungkin ibu sudah pergi. Jangan sedih. Ibu bahagia pernah jadi ibu kamu. Kalau kamu lupa ibu, itu bukan dosa. Yang penting kamu hidup baik. Subuh itu, Ibu Sari meninggal dalam kesunyian. Saat kabar sampai ke Raka, ia terdiam lama. Untuk pertama kalinya, dunia kota terasa hampa. Ia pulang ke desa. Rumah kayu itu sunyi. Tidak ada suara masakan, tidak ada sapaan pagi. Di kamar ibunya, ia menemukan surat itu. Raka jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Bu, maafin Raka, namun ibu tidak pernah kembali untuk memeluknya. Hari itu, Raka belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di kota. Ibu tidak menuntut dibalas, tapi kehilangan ibu adalah hutang penyesalan seumur hidup. Setelah pemakaman ibunya, Raka kembali ke kota dengan hati yang kosong. Ia membawa koper, pakaian hitam, dan satu beban yang tak bisa diturunkan, rasa bersalah. Awalnya, hidupnya tampak baik-baik saja. Pekerjaan tetap berjalan, gaji tetap masuk, apartemen masih hangat. Nadia masih di sisinya. Namun sejak hari itu, tidur Raka tak pernah lagi nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi ibunya duduk di depan rumah kayu, menunggunya pulang. Ibu Sari selalu tersenyum, tapi tak pernah memanggil namanya. Saat Raka mendekat, sosok itu perlahan menghilang. Raka selalu terbangun dengan napas terengah dan mata basah. Cuma mimpi, kata Nadia dingin. Tapi kenapa mimpi itu selalu datang? Jawab Raka lirih. Sejak ibunya meninggal, rezeki Raka mulai menyempit tanpa ia sadari. Di kantor, kesalahan kecil yang dulu dimaklumi, kini dipermasalahkan. Proyek yang hampir ia dapatkan tiba-tiba dibatalkan. Rekan kerja yang dulu ramah mulai menjauh. Suatu hari, atasannya berkata singkat, "Kinerja kamu menurun. Raka, kamu berubah." Raka bingung. Ia bekerja sama kerasnya, tapi entah kenapa hasilnya selalu gagal. Sementara itu, rumah tangganya dengan Nadia juga mulai retak. Nadia menjadi mudah marah. Hal-hal kecil memicu pertengkaran. Senyumnya jarang muncul. Kata-katanya sering tajam. "Mas makin aneh sejak ibumu meninggal," katanya suatu malam. "Mungkin karena aku sadar aku anak yang buruk," jawab Raka pelan. Nadia mendengus. "Jangan bawa-bawa masa lalu terus." Namun justru disitulah masalahnya. Allah tidak membalas Raka dengan petir atau bencana besar. Allah membalasnya dengan kehilangan ketenangan. Uang ada, tapi tak pernah cukup. Rumah ada, tapi terasa dingin. Istri ada, tapi tak ada damai. Suatu hari, Nadia jatuh sakit. Dokter berkata, tidak serius, hanya kelelahan dan stres. Tapi sejak itu, Nadia sering mengeluh. "Aku capek, Mas. Hidup kita kok begini terus?" Raka hanya diam. Ia teringat ibunya yang sakit, yang meneleponnya di malam hujan. Ia memilih meeting, ia memilih dunia, dan dunia membalasnya dengan cara yang sama. Meninggalkannya saat ia butuh. Puncaknya datang ketika Raka kehilangan pekerjaannya. PHK tanpa banyak penjelasan. Saat itu, Nadia menangis bukan karena sedih, tapi karena takut. Kita mau hidup dari apa sekarang? Raka pulang ke apartemen, duduk sendirian di lantai. Untuk pertama kalinya sejak kecil, ia menangis keras tanpa suara ibu yang menenangkannya. Malam itu, ia membuka kembali kotak peninggalan ibunya. Ia membaca ulang surat terakhir. Raka baru sadar satu hal setelah ibunya pergi. Hidup bisa terus berjalan, tapi hati bisa berhenti merasa hidup. Hari-harinya menjadi rutinitas tanpa jiwa. Bangun pagi tanpa semangat, tidur malam tanpa doa. Ia sering duduk lama di jendela apartemen, menatap lampu kota yang gemerlap lampu-lampu yang dulu ia kejar
demi menjauh dari desa dan ibunya. Kini semua itu terasa hampa. Setiap kali mendengar suara ibu-ibu memanggil anaknya di jalan, dadanya terasa seperti diremas. Setiap kali melihat seorang ibu tua menunggu di halte, matanya panas. Tapi tidak ada air mata yang jatuh. Tangisnya seperti tersumbat oleh penyesalan. Allah belum mengambil segalanya dari Raka. Allah hanya mengambil keberkahan, dan tanpa keberkahan, segalanya menjadi berat. Nadia semakin sering pulang larut. Ponselnya selalu di tangan. Senyumnya hanya muncul di luar rumah. Di dalam apartemen, suasana dingin seperti kamar rumah sakit. "Mas sadar nggak? Kita kayak orang asing," kata Nadia suatu malam. Raka menatap istrinya lama. "Mungkin karena aku kehilangan ibu." Nadia tertawa kecil, bukan tawa bahagia. "Mas terlalu dramatis. Semua orang juga kehilangan orang tuanya suatu hari." Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada hinaan. Raka sadar Nadia tidak pernah benar-benar mengerti arti ibu. Karena ia tidak pernah hidup dengan ibu yang berjuang sendirian. Sejak itu, pertengkaran menjadi makanan harian. Nadia merasa hidupnya turun derajat, Raka merasa jiwanya semakin hancur. Allah tidak menghancurkan rumah tangga mereka dengan skandal. Allah menghancurkannya dengan hilangnya rasa saling peduli. Setelah PHK, Raka mencoba melamar ke banyak tempat. CV-nya bagus. Pengalamannya cukup, tapi selalu gagal. "Akan kami hubungi kembali." Tidak pernah ada kabar. Tabungan menipis. Barang-barang mulai dijual. Apartemen terasa sempit. Bukan karena ukuran, tapi karena ketenangan sudah pergi. Raka teringat ibunya. Ibunya selalu berkata, "Kalau rezeki, seret. Cek dulu hatimu, jangan-jangan ada doa yang terputus." Saat itu Raka baru sadar, doa ibu adalah benteng yang dulu melindunginya tanpa ia sadari. Kini benteng itu runtuh, bukan karena ibunya marah, tapi karena ibunya telah tiada. Allah juga tidak membalas Nadia dengan keras. Ia membalas Nadia dengan ketidakpuasan yang tak berujung. Nadia merasa hidupnya selalu kurang. Ia membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Ia merasa salah menikah. Ia merasa salah memilih jalan. Ia mulai menyalahkan Raka. "Kalau Mas nggak ribet sama urusan ibu Mas dulu, hidup kita pasti beda." Kalimat itu adalah paku terakhir. Beberapa bulan kemudian, Nadia mengajukan gugatan cerai. Bukan karena orang ketiga, bukan karena kekerasan, tapi karena hilangnya berkah dalam pernikahan. Dan Allah mengizinkannya pergi. Setelah perceraian, Raka benar-benar sendirian. Tidak ada pesan masuk, tidak ada yang menunggu pulang, tidak ada suara yang memanggil namanya. Dengan lembut, ia pulang ke desa. Rumah kayu itu menyambutnya dengan keheningan. Namun di sanalah, untuk pertama kalinya, Raka merasa Allah masih memberinya kesempatan. Setiap subuh, ia pergi ke makam ibunya. Duduk lama, diam. Kadang menangis. "Bu, Raka sudah pulang, tapi ibu nggak ada." Ia membersihkan makam itu dengan tangannya sendiri. Ia membaca doa yang dulu sering dibacakan ibunya untuknya. Disitulah Raka belajar. Allah tidak selalu menghukum dengan mengambil segalanya. Kadang Allah membiarkanmu hidup lama dengan penyesalan agar kamu benar-benar mengerti. Raka mulai berubah. Ia bekerja apa saja di desa. Mengajar anak-anak, membantu tetangga. Ia mulai rajin salat malam. Doanya selalu sama. "Ya Allah, aku tahu ibu tidak akan kembali, tapi jangan biarkan aku mati sebelum Engkau mengampuniku." Hidupnya sederhana, tidak kaya, tidak istimewa. Tapi hatinya mulai tenang. Itulah jawaban Allah. Bukan kebahagiaan besar, bukan kesuksesan dunia, tapi ketenangan setelah penyesalan yang tulus. Raka hidup dengan satu luka yang tidak sembuh, namun luka itu menjaganya agar tidak mengulang dosa yang sama. Dan setiap kali ia melihat seorang anak membentak ibunya, Raka selalu berkata pelan,
Jangan tunggu ibumu jadi tanah, baru kamu sadar.